Oke, kita mulai dari Kalimantan Timur. Di sana ada satu mobil yang bikin heboh satu negara. Ini bukan soal mobil biasa loh, ini soal kendaraan dinas baru yang, jujur aja, jadi simbol pertarungan antara dua hal, gengsi dan kondisi keuangan yang lagi susah. Nah, ini cerita tentang memilih mana yang lebih penting. Dan inilah biang kerokronya. Coba Anda lihat angkanya, 8,5 miliar rupiah. Wow, angka segini bukan buat bangun jalan, bukan buat sekolah, tapi buat cuma satu, mobil dinas gubernur. Jelaskan kenapa orang-orang langsung pada nanya, ini uang buat apa sih? Nah, ini dia yang bikin makin panas. Timingnya itu loh. Pembelian mobil super mewah ini kejadiannya pas banget di saat Kaltim lagi pusing karena dana dari pemerintah pusat itu dipotong. Dan potongannya nggak main-main. Beli barang mewah pas dompet lagi tipis, ya ini paradoks yang bikin banyak orang marah. Oke, kalau udah segini hebohnya, pasti ada alasannya kan? Nah, sekarang kita coba bedah apa sih penjelasan resmi dari pemerintah provinsi soal pembelian mobil semahal ini. Alasan pertama, ini datang langsung dari gubernurnya, Pak Rudi Masud. Intinya, ini soal martabat, soal marwah Kaltim. Katanya, masa kepala daerah pakai mobil seadanya? Tapi yang bikin menarik, mobilnya ini nanti nggak bakal sering-sering di Kaltim, justru bakal standby di Jakarta. Tujuannya, yaitu buat jaga citra Kaltim sebagai pintu gerbang IKN kalau lagi nerima tamu-tamu penting. Tapi tunggu dulu, ada penjelasan lain yang jujur aja agak beda. Ini dari Sekretaris Daerah Ibu Sri Wahyuni. Versi beliau, mobil ini tuh speknya harus gahar karena justru buat dipakai belusukan di Kaltim. Buat nembus medan-medan yang berat, jalanan yang rusak di pelosok-pelosok. Nah, jadi bingung kan? Kita punya satu mobil, tapi ceritanya ada dua, dan dua-duanya dari pejabat teras. Versi gubernur, mobil ini buat jaga gengsi di Jakarta. Versi sekda, buat terabas jalanan rusak di Kaltim. Loh, kok bisa beda? Ini yang bikin orang jadi makin bertanya-tanya, sebenarnya tujuannya apa sih? Kalau ditanya soal aturan, pemerintah punya pegangan. Mereka pakai Permendagri dari tahun 2006. Peraturan yang udah lama banget ya. Dan secara teknis, mobil 3000 cc ini emang nggak melanggar aturan sisi maksimal di situ. Jadi inilah bisa dibilang tameng hukum mereka buat jawab semua kritik. Oke, jadi secara aturan mungkin lolos. Tapi kan legal itu belum tentu pantas ya. Nah sekarang kita dengerin suara dari sisi lain. Suara dari masyarakat, akademisi, dan para pengkritik. Apa kata mereka? Ini dia, suara warga. Simple tapi nusuk banget. Harusnya uang itu buat baikin jalannya aja. Kan ironis banget ya, kenapa malah beli mobil super mahal buat lewat jalan rusak, bukannya uangnya dipakai buat benerin jalannya sekalian. Logikanya jadi kebolak-balik. Selain itu, banyak juga yang ngomong, oke deh, katakanlah emang butuh mobil yang tangguh. Tapi, apa ya harus yang harganya 8,5 miliar? Kan banyak banget SUV tangguh lain yang harganya jauh lebih murah. Coba deh kita lihat perbandingannya langsung di sini. Mobil dinas baru itu 8,5 miliar. Bandingin sama mobil-mobil 4x4 lain yang udah terkenal tangguh, harganya nggak sampai semiliar. Artinya apa? Dengan dana yang sama, Pemprov itu bisa beli 8, 9, bahkan mungkin 10 mobil tangguh. Bayangin, sisanya bisa buat apa? Nah, ini poin penting banget dari akademisi. Isunya itu bukan lagi sekedar soal legal atau nggak legal, tapi soal kepatutan, soal propriety. Pertanyaannya bergeser jadi, apakah ini pantas dilakukan? Dan sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin miris dari semua ini, kondisi keuangannya. Ini yang bikin pembelian mobil ini jadi terasa ironis banget. Coba lihat data ini. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Dana dari pusat untuk Kaltim itu anjlok. Dari yang tadinya 9,3 triliun, sekarang jadi cuma 2,3 triliun. Hilang 7 triliun. Nah, di tengah kondisi keuangan yang lagi berdarah-darah kayak gini, malah keluar anggaran 8,5 miliar buat satu mobil. Rasanya gimana coba? Ya, nggak heran kan kalau anggota DPR pun sampai berkomentar keras. Disebut sebagai tindakan yang tidak peka dan berlebihan. Gimana nggak? Anggaran dipangkas besar-besaran, tapi belanja barang mewah jalan terus. Ini jelas bertentangan banget sama semangat efisiensi yang didengungkan di mana-mana. Bahkan KPK pun sampai ikut ngasih lampu kuning. Mereka ngingetin loh, pengadaan barang dan jasa apalagi yang nilainya gede begini, itu rawan banget. Rawan jadi pintu masuk korupsi, rawan ada markup harga. Intinya, KPK bilang anggaran itu harus sesuai kebutuhan nyata, bukan keinginan. Dan mereka juga ngajak masyarakat buat ikut ngawasin. Jadi kita sampai di mana sekarang?
Setelah semua perdebatan ini, intinya cuma satu kok. Semuanya kembali ke satu pertanyaan dasar. Oke, kita akui. Kalau kita lihat dari kacamata aturan yang umurnya udah hampir 20 tahun itu, ya mungkin pengadaan mobil ini nggak salah-salah amat secara teknis. Tapi, ya ada tapinya. Protes dan kritik yang deras dari publik itu nunjukin kalau ini tuh bukan lagi soal pasal-pasal di atas kertas. Ini soal kepatutan, soal rasa, soal empati seorang pemimpin. Kontroversi ini akhirnya memaksa kita semua untuk bertanya, dan mungkin bertanya pada diri sendiri juga. Saat kondisi keuangan lagi sulit, saat jalanan masih banyak yang rusak, apa sih prioritas sejati seorang pemimpin? Martabat atau kebutuhan rakyatnya?